السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan pada kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, duduk sejenak di taman-taman surga di atas muka bumi ini, dan semoga Allah berikan kepada diri kita semua ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang menerang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya, hendaklah kalian malu kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benar malu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Maka sontak para sahabat mengatakan, inna nastahi walhamdulillah ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, segala puji bagi Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa dzak, bukan itu maksudnya, bukan apa yang seperti yang kalian kira. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya, akan tetapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu ketika dia mengerjakan 4 hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a, engkau menjaga kepala dan apa yang terkumpul pada kepala tersebut. Nanti kita jelaskan. Ini yang pertama nih, engkau menjaga kepala dan apa yang terkumpul pada kepala tersebut. Yang kedua, wa an tahfadhal batna wa ma hawa, engkau menjaga perut dan apa yang berhubungan dengan anggota perut tersebut. Ini yang kedua, engkau menjaga perut dan apa yang berhubungan dengan anggota perut tersebut. Nanti kita jelaskan satu persatu insyaallah. Yang ketiga, wal tadhkuril mauta wal bila, engkau mengingat kematian dan kebinasaan. Yang ketiga ini, engkau mengingat atau sering mengingat kematian dan juga kebinasaan. Yang terakhir, yang keempat, wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Ini yang keempat. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia.
Ini 4 hal. Faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan itu semua, keempat hal ini, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, al-haya, satu sifat, satu akhlak satu sifat, satu akhlak yang terpuji, yang wajib dimiliki bagi setiap muslim dan muslimah, rasa malu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam hadis yang lain, al-haya khairun kulluhu. Rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Perhatikan ikhwan, rasa malu itu tidak mendatangkan kepada para pelakunya yang memiliki rasa malu tersebut kecuali kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, rasa malu itu semuanya mendatangkan kebaikan. Ini menunjukkan bagaimana luar biasa rasa malu ini, subhanallah. Al-haya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, terambil dari kata-kata al-haya yang artinya hidup. Yang satu pakai hamzah, al-haya itu malu. Kalau al-haya belakangnya pakai ta' marbutah, artinya hidup, kehidupan. Maksudnya apa? Ini menarik nih ikhwan. Ibnu Qayyim mengatakan hidup dan matinya hati seseorang itu tergantung dari rasa malu seseorang. Ini menarik nih, subhanallah nih. Perhatikan, Ibnu Qayyim mengatakan al-haya pakai hamzah, rasa malu, itu terambil dari kata-kata al-hayah, kehidupan. Apa maksudnya kehidupan di sini? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala bahwa hidup dan matinya hati seseorang itu sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Kan jangan kaget ikhwan. Kalau orang tersebut hatinya sudah mati, na'udzubillah, enggak ada rasa malunya sama sekali itu. Berbuat kedurhakaan kepada Allah, berbuat sesuatu yang orang lain melihat ini buruk, tetap aja nggak ada urusan. Kenapa? Karena hatinya mati itu. Lihat, al-haya pakai hamzah, malu, dari al-haya, kehidupan atau hidup. Maksudnya apa? Bahwa hidup dan matinya hati seseorang itu sangat mempengaruhi sifat malu dari orang tersebut. Subhanallah, ini luar biasa, masya Allah. Nah, para ulama menyebutkan definisi dari al-haya ini nih, rasa malu ini nih. Ada banyak para ulama yang menyebutkan tentang masalah al-haya ini. Salah satunya disebutkan oleh Al-Imam Al-Junaid bahwa rasa malu, kata Imam Al-Junaid, itu ketika seseorang melihat kenikmatan. Rasa malu itu adalah ketika seseorang melihat kenikmatan dan kekurangan dirinya. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kemudian kekurangan atau keteledoran dirinya, sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut malu. Apa maksudnya ikhwan? Melihat dua hal nih. Yang pertama tadi lihat apa? Lihat apa yang pertama tadi? Kenikmatan. Kenikmatan dari siapa maksudnya? Kenikmatan dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan tidak ada satu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu semuanya datangnya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Melihat yang pertama kenikmatan yang Allah kasih, terus luar biasa. Yang kedua, muqassir, melihat keteledoran atau kekurangan dirinya. Maka timbul rasa apa? Timbul rasa malu. Kenapa? Kenapa ya ikhwan? Mana lebih banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita atau dosa yang kita lakukan kepada Allah? Dosa. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih banyak? Nikmat yang Allah kasih kepada diri kita atau ibadah yang kita persembahkan ke Allah? Nikmat, betul ya? Maka ketika seseorang melihat kenikmatan yang Allah terus limpahkan kepadanya, tapi di lain pihak ternyata ibadahnya kepada Allah baru sedikit, bahkan yang dia persembahkan
kepada Rabbul Alamin, malah dosa-dosanya dia kembalikan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, bukan amal ibadah tapi dosa dan kedurhakaan kepada Allah. Disitulah timbul rasa malu kepada Allah. Ini kata Imam Al-Junaid, menarik, luar biasa, Masya Allah. Hakikat malu, beliau juga mengatakan, adalah sikap yang memotivasi untuk meninggalkan keburukan dan mencegah sikap menyia-nyiakan hak pemiliknya. Ini menurut sebagian ulama, di antara Imam Al-Junaid. Kemudian yang lain, ikhwan, para ulama mendefinisikan malu juga. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah dari Jami' At-Tirmidzi, bahwa al-haya, rasa malu, adalah sifatun fin nafsi tahmilu ala fi'li ma yuhmadu wa tarki ma yudhammu alaihi wa yu'ab. Sebuah sifat yang ada pada jiwa, pada diri, satu sifat yang ada pada diri kita, yang mengantarkan seseorang mengerjakan perbuatan yang baik, yang terpuji. Suatu sifat yang ada pada diri kita, yang sifat ini akan mengantarkan diri kita berbuat perbuatan yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang buruk, yang tercela. Itu sifat malu tuh, ikhwan. Luar biasa, Masya Allah. Ini secara singkat tentang masalah malu ini nih. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini dengan fi'il amr, istahyu, hendaklah kalian malu kepada Allah. Fi'il amr di situ. Istahyu dari kata-kata di al-haya, rasa malu. Hendaklah kalian malu kepada Allah. Al-amru lil wujub. Dan kita tahu bersama, perintah itu menunjukkan kewajiban di dalam agama ini, kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Berarti kewajiban seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla salah satunya beradab kepada Allah. Ini adabnya, istahyu minallah. Hendaklah kalian, wahai manusia, malu kepada Allah. Haqqal haya, dengan sebenar-benar malu. Ini persis seperti ayat Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Sama seperti ini. Hendaklah kalian malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa rasa malu ini kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk ada pada dirinya. Kenapa? Beliau menyebutkan minallah, kata-kata minallah. Para ulama menyebutkan, liyakun hadzal haya minallahi ta'ala la minal khalqi li'annahu subhanahu muttali'un ala ibadihi wa muraqibun lahum. Karena rasa malu kepada Allah bukan kepada makhluk, karena Allah Azza wa Jalla selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya apa yang mereka lakukan tersebut. Ikhwan, subhanallah. Sekarang ada CCTV nih. Kalau orang 24 jam kehidupannya selalu dipantau CCTV, gimana tuh, ikhwan? Gak akan berani tuh orang mau korupsi, berbuat keburukan, betul ya? Ngambil markup mungkin, naikin dari bond, macam gak berani. Kalau 24 jam dia dipantau CCTV, padahal CCTV tersebut gak akan pernah tahu dalam hati orang tersebut. Bahkan sebagian CCTV hanya melihat secara kelihatannya saja, tapi nggak tahu lisannya. Walaupun sebagian ada juga yang dengan lisannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala As-Sami', Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mengetahui dengan pengetahuan yang terperinci luar biasa. Kok manusia zaman sekarang lebih takut dengan CCTV daripada kepada Rabbul Alamin? Betul, ikhwan? Makanya para ulama mengatakan apa? La taj'alillah ahwanun nadhirina ilaik. Jangan engkau menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai pengawas terendah dalam kehidupanmu. Tapi harusnya engkau menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai apa? Pengawas tertinggi dalam kehidupanmu. Itu yang benar. Kalau pengawas terendah dalam kehidupan kita, dengan mudahnya kita akan melakukan kedurhakaan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla.
Tapi kalau Allah Azza wa Jalla kita jadikan pengawas tertinggi dalam kehidupan kita, Allahu Akbar, jadinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah tuh. Jadinya orang-orang yang selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadinya orang-orang yang punya ilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana saya sudah sampaikan, al-ilmu khasyatullah, rasa ilmu yang bermanfaat itu rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, salah satunya nih, rasa malu kepada Allah. Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, bayangkan khairun nas yang disuruh oleh Nabi SAW loh. Generasi terbaik dari umat ini yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Untuk malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Seperti apa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu? Disebutkan oleh Nabi SAW. Ternyata tidak seperti yang dikira oleh para sahabat. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, maka para sahabat sontak mengatakan, "Inna nastahi walhamdulillah ya Rasulullah." Sesungguhnya kami telah malu kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya Rasulullah. Ternyata bukan itu. Bukan apa yang dikira oleh para sahabat. Laisa dzak, kata Nabi, bukan itu maksudnya. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya'. Akan tetapi ketika orang itu malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, dia melakukan 4 hal ini. Yang pertama, antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Dia menjaga kepala dan apa yang terkandung pada kepala tersebut. Para ulama menyebutkan, menjaga kepala ay bi alla tasta'milahu fi ghairi ta'atillah. Menjaga penggunaannya dari selain ketaatan kepada Allah. Menjaga penggunaan kepala ini nih dari selain ketaatan kepada Allah. Berarti dengan kata lain apa? Dia gunakan kepalanya ini untuk selalu taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Fala tasjuda, contohnya. Fala tasjuda wa la takhda'a illa lillah.